Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di podcast Smarter 21. Oke, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di podcast Smarter kali ini kita ada narasumber dari saudara kita Breakter nih, teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syubi Alwi, Award Smart Scholarship 2021. Saya mahasiswa fisika, tentu saja berkuliah di Universitas Jember yang berasal dari Tuban. Oke, teman-teman, kali ini narasumber kita yaitu Mas Agus. Oke, kita sapa dulu ya narasumbernya. Assalamualaikum Mas Agus, bagaimana nih kabarnya Mas Agus? Halo Mas Agus. Mohon untuk memperkenalkan diri dulu ya Mas Agus, karena kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Monggo Mas Agus. Oke, baik. Terima kasih Subi atas kesempatan yang telah diberikan. Halo teman-teman podcast dari Smarter 2021, Universitas Jember dan Poli J. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, Mas. Terima kasih banyak banget terhadap kesempatan yang sudah diberikan. Untuk yang pertama, kesempatan yang diberikan itu terkait dengan perkenalan diri dari saya sendiri ya. Yang pertama, nama saya Agus Rahmatullah, tadi udah diperkenalkan sama Syubi. Salam kenal semuanya. Sekarang aku menempuh di Universitas Jember, jurusan Fisika, semester 5, FMIPA tentunya. Dan asalku dari Karangasem, Bali. Halo, mungkin itu saja, Subi, untuk perkenalannya. Ya, jadi Mas Agus ini cutting saya, teman-teman. Sama-sama dari jurusan fisika. Dan Mas Agus ini dari kota wisata Bali. Ntar boleh lah, teman-teman, kalau lagi ada di Bali, bisa calling Mas Agus. Apakah boleh, Mas Agus? Boleh banget. Oh ya, lupa ya. Tadi perkenalan mungkin bisa dicatat untuk nomor saya ya. 089518106146 atau bisa DM Instagram gus.rahmatullah. Iya. Oke, ini Mas Agus. Langsung saja Mas Agus ya. Ini teman-teman ini pasti udah pada kepo nih. Langsung di podcast kali ini kita akan bertanya-tanya beberapa hal ya Mas Agus ya. Ya, oke, langsung pertanyaan yang pertama Mas Agus. Bagaimana sih proses Mas Agus dulu ketika menuju ke level breakter seperti itu Mas Agus? Mungkin bisa diceritakan dan di-share kepada teman-teman Smarter gitu. Monggo, apakah ada cerita gimana gitu Mas Agus? Oke, baik, Syubi. Jadi yang pertama itu terkait dengan bagaimana cara kita atau proses aku menuju breakter itu gitu kan ya. Nah, sebelum ke breakter pastinya teman-teman semua itu harus menjalani Smarter dulu untuk kebijakan yang tahun lalu itu seperti itu, Syubi. Untuk tahun ini masih belum diketahui apakah di luar Smarter bisa mengikuti Bright Scholarship ini. Jadi dari Bright Scholarship ini bakal diambil pas zaman aku tahun 2020 kemarin, itu diambil dari para Smarter yang memiliki kualifikasi saat pembinaan. Kualifikasi saat pembinaan itu bagus, baik, dan disiplin. Kemudian selain itu juga dinilai dari prestasi dan peningkatan-peningkatan dari teman-teman dari Smarter itu hasil kontrol dari para kakak-kakak pendamping kita sebelum saat Smarter itu kan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, selain itu juga
kita harus mendaftar pastinya dari Smarter, daftar ke Brighter terlebih dahulu, udah memenuhi kualifikasi, cuman teman-teman harus mempersiapkan dari saat Smarter ini beberapa persiapan seperti prestasi, keaktifan, kedisiplinan yang sudah aku sebutin tadi seperti itu. Kemudian selain itu juga itu tahap-tahapannya selain bertahap-tahap dari pendaftaran yang pertama yaitu terkait berkas-berkasnya. Sama seperti saat mendaftar Smarter juga berkas-berkas yang diperlukan, juga ada sesi wawancara dan esainya juga. Itu nanti disaring, itu tahun lalu itu dari Smarter itu kan ada 50 orang per universitas. Nah, itu nanti diambil ada 10 orang yang akan menjadi Brighter terbaik seperti itu. Kemudian perjalanan aku saat menjadi Brighter itu sebenarnya aku sangat ragu banget gitu untuk mengikuti Brighter karena benar-benar banyak pesaing dari 50 orang yang sangat luar biasa yang udah lolos di Smarter seperti itu. Itu sangat benar-benar insecure melanda banget saat itu. Jadi sebenarnya awalnya itu nggak mau buat ikut daftar di Brighter maksud saya. Itu awalnya nggak mau ikut daftar di Brighter itu karena hal-hal tersebut yang udah aku sebutin tadi. Nah, setelah itu kayak didorong, ayo ikut Brighter, gak apa-apa, harus percaya diri atas apa perkembangan yang telah dilakukan di saat Smarter seperti itu. Didorong sama kakak pendamping Brighter di saat saya masih jadi Smarter. Nah, itu menjadi acuan seperti itu. Kok sudah nyerah dulu sih? Harusnya ikutin dulu, coba dulu siapa tahu bisa masuk. Setelah itu udah mengumpulkan kepercayaan diri buat daftar di Brighter, itu benar-benar kalau nggak salah pas aku mau daftar Brighter itu hamin beberapa hari seperti itu diingatkan terus, ayo daftar Brighter, nggak apa-apa, prestasi dan lain sebagainya masih kurang, mungkin mulai dari sekarang ditingkatkan seperti itu. Nah, karena di Brighter itu nggak cuma prestasi doang gitu, yaitu kita tuh butuh kayak sosialisasi yang tinggi, terus bisa mengatur waktu yang benar-benar bisa mengatur waktu gitu diri kita, kemudian memiliki keagamaan yang bagus seperti itu. Nah, akhirnya aku memberanikan diri untuk mendaftar, mengumpulkan beberapa berkas dan lain sebagainya dengan waktu yang cukup singkat kalau bisa dibilang, karena kesadaran atau keinginan saya untuk berdaftar itu kan udah dekat banget dari deadline untuk pendaftarannya. Itu dipersiapkan dan alhamdulillahnya sebelum mendaftar di Brighter juga diriku gitu udah bisa dibilang lumayan mengikuti beberapa program Smarter pembinaan yang cukup sangat-sangat membuat terinspirasi. Kemudian tokoh-tokoh yang diundang juga sangat keren-keren, punya teman-teman yang berprestasi, yang lainnya yang berprestasi, bisa menjadikan motivasi saya dalam melanjutkan ke Brighter gitu. Setelah itu lolos dari berkas itu nanti ada sesi wawancara sendiri. Untuk kebijakan tahun lalu itu seperti itu, membuat esai, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu kita semua, maksudnya kita dari Smarter tuh benar-benar harus mempersiapkan esainya untuk diseleksi. Kita kan Kanwil Malang ya, pasti diseleksi di Kanwil Malang seperti itu oleh pengurus-pengurusnya dan bapak-bapak mentor, kakak-kakak mentor, dan lain sebagainya. Itu nanti diseleksi dari hasil esai yang udah kita buat. Maksimalkan, pokoknya semua dilaksanakan dengan maksimal walaupun waktunya udah mepet. Dan pelajaran yang saya ambil itu jangan mengambil keputusan saat udah mepet gitu. Pikirkan udah dari jauh-jauh hari ya, walaupun mepet, maksimalkan apa yang kita berikan. Dan apa yang harus kita lakukan itu harus maksimal supaya nggak setengah-setengah seperti itu. Dan akhirnya, alhamdulillahnya bisa lolos dan dilanjutkan ke si wawancara atau di interview seperti itu. Jadi kita tuh mau memberikan penjelasan terkait dengan esai yang sudah kita buat, nanti dari teman-teman, dari kakak-kakak mentor dan lain sebagainya itu akan bertanya terkait esai yang kita buat itu isinya kayak gimana, dipresentasikan dan diberikan pertanyaan seperti itu. Nah, setelah itu untungnya dari 50 itu
diseleksi diambil 10 orang. Alhamdulillahnya saya bisa lolos ke breakter ini, karena di breakter ini juga cukup memerlukan nggak banyak sih, beberapa perjuangan selama smarter dan saat mendaftar. Selain itu ada kemauan dan doa tersendiri bersama orang tua gitu. Minta doa kepada orang tua juga itu sangat penting, karena usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu bohong. Wow, Seperti itu. keren sekali ya. Oke, dari Mas Agus. Nah, itu bisa menjadi acuan bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin masuk ke breakter ya. Tentunya kita semua juga ingin gitu, Mas Agus, masuk ke breakter gitu. Nah, tadi itu pesan-pesan Mas Agus jangan dilupakan ya. Oke, Mas Agus. Jadi dari beberapa aspek tadi ya, Mas Agus, kayak prestasi, kemudian keaktifan, dan yang terakhir itu doa dan usaha seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, Mas Agus. Kesibukan, ya kita tentunya kepo Mas Agus ya. Apa sih kesibukannya selama di level breakter itu? Ketika sudah masuk ke breakter itu apakah bagaimana gitu kegiatannya? Seperti itu Mas Agus. Mungkin bisa di-share ke teman-teman Smarter. Oke, baik, terima kasih Subi. Oh, Subi biasa dipanggil Abi ya, Subi ya? Iya Mas, bisa dipanggil Abi. Oh ya, kebetulan Subi ini juga di tingkat aku di fisika. Semangat ya semester 3-nya. Dan semangat juga menjalankan smarter ya. Sebelum ke kesibukan-kesibukan selama di Brighter, mungkin aku mau balik nanya nih. Kesibukannya Subi selama di smarter apa aja sih? Yang sekarang. Mungkin beda mungkin sama waktu smarter aku. Kalau di Smarter saya Mas ya menjalankan proker dari masing-masing divisi seperti itu. Kalau saya kan kebetulan masuk proker divisi motivasi dan bakat. Nah, itu kayak ya seperti ini bergantian gitu menjadi host dalam podcast. Kemudian membuat kata-kata mutiara seperti itu lah Mas. Kemudian ya seperti itu Mas kalau di Smarter. Kalau dari Mas Agus dulu seperti apa ya Mas? Kalau dulu smarter di zamanku itu mempersiapkan kayak membuat program webinar, terus mengikuti kepanitiaan webinar yang sudah direncanakan dari Kanwil Malang, bisa ketemu sama teman-teman di lain universitas, kayak collab gitu. Terus kesibukannya menjalankan amalan yaumiyah itu, sama seperti sekarang menjalankan amalan yaumi, meningkatkan prestasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk Brighter nggak jauh beda juga dengan smarter, cuma levelnya lebih ke atas dan harus diasramakan dan lebih diperhatikan juga kayak kegiatan keagamaan, organisasi dan prestasinya. Nah, di smarter, maksud saya di Brighter ini kan itu nanti akan disusun selama kita di asrama itu kegiatan dari bangun pagi sampai bangun lagi. Bangun pagi sampai tidur dan bangun lagi seperti itu. Nah, terkait amalan yaumiyah, kalau dari Brighter Unyat sendiri itu bangun pagi kita melaksanakan zikir pagi. Nah, kita menggunakan al-maksurat seperti itu. Kemudian setelah al-maksurat biasanya ada kajian. Setelah kajian itu kalau hari Senin itu ada kajian fikih, kemudian hari Selasa itu libur, kajian cuma mengikuti kegiatan dari teman-teman juga setelah subuh, kemudian hari Rabu itu ada tahsin, itu buat meningkatkan cara baca Quran kita. Itu Kak Agus saja masih Qro 5 sekarang untuk tahsinnya. Seperti itu. Kemudian untuk hari Jumat, kalau nggak hari Jumat itu kadang hari Sabtu, itu kita ngambil sebuah kegiatan atau membuat kegiatan bersama-sama mentor, kepala asrama, dan diberikan kayak tauhid, itu kemarin menggunakan kitab Atul Awam seperti itu ya. Kemudian di hari Minggu baru kita up hafalan-hafalan. Kadang juga di hari libur hafalan, di hari Selasa kan libur tuh.
hari Kamis kan libur tuh kajian. Nah, biasanya itu ada hafalan juga kayak setoran, projaah, setorannya ke mentor, kepala asrama, dan mungkin antar sesama rekan gitu, sama brighter. Kemudian setelah kajian pagi hari, itu kita melakukan kegiatan perkuliahan, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian sampai di sore hari kita ngajar ke masjid atau ke pihak yang udah ajak kita kerjasama gitu buat ngajar, bagi ilmu, ngajar, ngaji, dan sebagainya. Habis itu, habis maghrib, kita ada surat lagi, zikir petang, seperti itu. Dan ada setoran hafalan juga sampai Isya. Nah, dan setiap harinya itu mungkin dari subuh, zuhur, asar, maghrib itu berjamaah bareng, nanti ke masjid. Setelah itu kegiatan selain yang wajib tersebut, itu kita kayak pernah dari Brighter tuh ngadain kegiatan program per bulan seperti itu. Pertama, itu sepertinya udah pernah disampaikan sama Kak Bagus juga kalau nggak salah ya. Itu ada beberapa program juga kita harus melaksanakan per bulannya. Nah, program-program tersebut itu kayak bedah buku, kunjungan tokoh, terus apa lagi ya? Masih banyak yang lain juga sih. Kayak pengumpulan dana, bagi-bagi takjil kemarin pas puasa, dan masih banyak yang lainnya juga yang kalau disebutkan itu ada beberapa mungkin yang saya tidak ingat seperti itu ya. Kemudian untuk menjalankan ke setiap harinya pasti kan ada kuliah, tugas kuliah, organisasi. Nah, itu merupakan tantangan dari masing-masing brighter itu. Nah, di sini kita kayak ditegaskan buat bisa juga untuk bisa kerja tim dan lain sebagainya. Itu nanti dari brighter bakal dibagi masing-masing tugasnya di asrama, yang sebagai apa, yang sebagai humas siapa, sebagai ketua siapa, sebagai si ini apa, dan sebagainya. Kalau di UNED sendiri tuh ada si humas, si keagamaan, terus ada lurah, sekretaris, bendahara, si rumah tangga. Kaur, kalau kita sebutnya tuh kaur. Nah, itu kita harus benar-benar klop sama satu yang lainnya supaya bisa terjalankan dengan baik. Soalnya kan masing-masing juga ada ketabrak sama tugas kuliah, ketuntutan sama harus mengikuti prestasi dan organisasi. Kita harus pintar-pintar mengatur waktu itu. Itulah tantangan kita di Brighter juga. Dan kita harus bisa teamwork yang benar-benar tim gitu. Selain itu, kita memiliki kayak motivasi dari teman-teman yang lain, dari brighter yang lain yang semangat organisasinya tinggi, ada yang semangat berprestasi tinggi, ada organisasi tinggi, terus ada yang aktif banget di perkuliahannya seperti itu. Dan sampai-sampai itu ada teman-teman itu IP-nya benar-benar sempurna gitu loh. Dan memang kita tuh harus bisa mengatur waktu yang harus bisa plan to do list gitu loh setiap harinya. Kadang tipe-tipe orang tuh beda ya. Ada yang punya to-do list, ada yang kayak deadlineer dan lain sebagainya. So, mungkin itu sih kesibukannya selama menjadi brighter. Kadang itu tantangannya. Kita harus bisa kerja tim dan kita juga harus menjalankan semua kewajiban di asrama berbarengan dengan perkuliahan yang misal bertabrakan. Itu kita harus bisa menghandle bagaimana caranya. Itu nanti bakal ada sesinya tersendiri, misal ada perkuliahan, terus ada kegiatan di asrama, itu bisa dilonggarkan kayak di perkuliahannya dulu gitu misalnya. Itu bisa, itu tergantung nanti dari teman-teman brighter, itu semuanya harus dimaksimalkan, terutama perkuliahannya itu harus dimaksimalkan dan prestasi itu tidak luput untuk mengikuti kegiatan keagamaannya juga. Pokoknya di brighter itu kamu harus pintar-pintar mengatur waktu, dan selain pintar mengatur waktu untuk berkegiatan, juga harus mengatur waktu bisa belajar gitu. Belajar dari apa yang kalian inginkan. Itu jangan takut untuk mencoba hal tersebut, karena kalau takut mencoba, memang bayangan itu pertama sulit ya, tapi setelah dijalani itu benar-benar, oh ternyata gini ya, biasa aja maksudnya. Oh ternyata ini ya enak ya, dan lain sebagainya. Pasti kayak ada
perasaan yang berbeda dari first impression yang sebelumnya. Karena emang first impression itu belum tentu menentukan saat kita udah terjun di dalamnya, seperti itu. Semangat, Sokbi. Wow, sangat gitu ya teman-teman. Sangat luar biasa begitu kegiatannya ketika di Brighter. Intinya kita tuh desain untuk bermanfaat bagi sesama gitu ya teman-teman. Kita harus selalu bersyukur. Bersyukur didesain untuk sesama, buat les untuk adik-adik tingkat yang mau ke perguruan tinggi, seperti itu. Terus membantu donasi-donasi dan lain sebagainya. Terus mengadakan webinar kerjasama dengan BS yang lain, kayak relasinya biar lebih banyak seperti itu. Mungkin kalau Abi sendiri first impression terkait Brighter kayak gimana? Kalau dari saya, Mas, Pandangan pertamanya terkait Brighter. ya karena saya masih penasaran ya seperti apa Brighter, apakah apa itu sekarang sudah lumayan mempunyai gambaran sih Mas gitu kan. Untuk sekarang di Smarter itu kita sudah dididik untuk berorganisasi dan bertanggung jawab seperti itu, kayak mengikuti webinar menjadi kepanitiaan seperti itu. Menurut saya cukuplah untuk bekal menuju ke Brighter, insya Allah. Seperti itu Mas. Oke, dan Ya teman-teman dari ya seperti itu. ya ini dituntut kita harus bisa maksimalkan perkuliahannya juga supaya nilai kita tuh bisa up. Selain nilai juga kita harus mementingkan nilai agama yang ada di diri kita, ya enggak? Ya harus dong, supaya seimbang. Ya baik. Begitulah teman-teman. Seru Ya, itu. begitulah teman-teman pesan dari Mas Agus ya. Sangat banyak yang bisa dipetik kita dari Mas Agus, dari paparan Mas Agus tadi. Teman-teman bisa dengerin dengan teliti ya buat bekal menuju ke Brighter seperti itu. Jangan sampai dilewatkan. Ini kita mempersiapkan dari awal seperti itu. Kemudian ini Mas Agus, pertanyaan terakhir ya Mas Agus ya. Bagaimana sih suka dukanya menurut Mas Agus menjadi Brighter gitu di seperti itu Mas Agus. Oke Abi, suka duka gitu ya, pasti setiap kegiatan atau setiap apa yang kita ikutin, setiap apa yang kita jalani pasti ada suka dan dukanya. Setiap apa yang kita mulai harus kita bisa jalani. Jadi untuk suka dan dukanya, untuk sukanya sendiri banyak banget sukanya yang udah kita dapetin selama menjadi Brighter, mulai dari fasilitas yang bagus untuk menunjang pendidikan kita, tempat yang bagus, punya teman-teman yang keren-keren, bisa menjadikan motivasi diri kita, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bisa memberikan kita skill untuk tim, skill dari ilmu-ilmu yang lain, bukan cuma di ilmu jurusan kita sendiri, bisa mengatur waktu, sukanya tuh seperti itu, cuma dan masih banyak gitu sukanya. Selain itu kan dari hal tersebut kita tuh bisa berkembang, terus bisa sosialisasi dengan teman-teman yang lain yang wow gitu loh, yang prestasinya keren-keren banget di Brighter. Sampai-sampai kamu itu selalu termotivasi atas apa yang teman-teman kalian lakukan. Setiap bangun pagi udah ketemu teman-teman yang kuliah, yang baca buku, yang persiapan organisasi, persiapan untuk lomba dan lain sebagainya. Itu kayak misal kita sendiri yang nggak ngapa-ngapain gitu, sepertinya kita udah berada mundur 1 juta tahun yang lalu, dia sudah berada di masa depan, seperti itu. Maksudnya udah ada barisan terdepan, udah nyampe 1000, kita masih 0,5 seperti itu. Jadi sukanya itu seperti itu. Jadi rasa malas itu bakalan enggan buat neketin kita. Terus sukanya juga bisa untuk aku sendiri itu bisa ngikutin tahsin, terutama bisa memperlancar hafalanku. Selain itu juga bisa menambah wawasan tentang ketauhidan, terus bisa public speaking yang lebih baik. Aku sukanya gitu, soalnya sebelumnya sedikit masih kurang dalam public speaking dan lain sebagainya. Kemudian dukanya,
Kalau dukanya itu terkait karena beberapa kegiatan, ada yang misalkan tertumpuk-numpuk atau tabrakan, itu dukanya kadang ada yang molor terus sampai bisa kayak begadang dan lain sebagainya, terus kadang lupa makan, terus dukanya misalkan ada salah satu temen yang emang masih kurang klub sama kita, harus kita semangatin, misal harus kita ingetin gitu loh. Karena membuat kejengkelan dan sebagainya, kita harus ingetin kan itu dukanya. Setelah itu, duka itu kita harus bisa mengubahnya menjadi suka gitu loh. Awalnya kita nggak bisa manajemen waktu, kayak nggak pernah makan, karena gara-gara fokus tugas, numpuk-numpuk dan lain sebagainya. Kalau aku sendiri pribadi seperti itu jadi suka karena kita tuh bisa jadi terbiasa gitu. Tapi hal tersebut kayak dijadikan eksperimen buat diri kita gitu loh. Misalkan caranya gini bisa nggak ya nyelesain semua tugas, misal caranya gini bisa nggak ya buat nyelesain tugas. Jadi setiap kali, setiap minggu, setiap bulan tuh kita eksperimen manajemen waktu yang tepat dan yang keren atau yang bagus untuk kita gitu. Terus untuk terkait misal ada kru atau member atau teman-teman kita misalnya yang kurang klop sama kita gitu kan, itu pastinya ada setiap barter kayak dukanya itu. Nah, kita tuh bisa berusaha untuk menghargai setiap sikap dari orang gitu. Dan orang tersebut juga akhirnya yang awalnya kita emang kurang gitu ya, itu tiba-tiba berubah menjadi kita yang bisa jadi sefrekuensi gitu dah. Sebenarnya duka itu nggak ada sih, dukanya cuma di awal doang, cuma setelah dijalanin tuh enak banget gitu. Jadi terlupakan segala duka oleh segala suka yang udah kita dapatkan seperti itu. Wow, Kemudian sungguh ya luar biasa. itu aja sih, dan sebenarnya masih banyak suka yang aku dapetin. Kalau dukanya dikit sih. Iya, baik Mas, karena ini keterbatasan waktu kita ya Mas ya. Ini sudah sampai di penghujung acara ini Mas. Mungkin ada closing statement gitu dari Mas Agus untuk teman-teman Smarter, atau kesan lah untuk teman-teman Smarter yang lagi nonton. Untuk closing statement sendiri ya, dari apa yang telah aku sampaikan dari awal sampai akhir dan gak nyangka udah sesi terakhir, cepet banget. Yaitu gimana sih, selesaikanlah apa yang kamu mulai, fokuskan dirimu pada tujuanmu, selama itu tuh baik dan tidak merugikan orang lain. Dan hiraukan aja segala cemoohan orang yang meremehkan kamu, change lingkungan kamu, lingkungan toksikmu, dan sadarlah jika memang kamulah toksiknya, segera berubah untuk bisa mengubah temannya, buat menjadi lebih baik. Dan judge yourself dengan kata-kata yang positif, yang membuatmu bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang ini. Kemudian yang terakhir, ingatlah kerjakan segala sesuatu itu hanya untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengharap kepada manusia yang padahal sometimes pasti bayanganmu pun bakal ninggalin kamu dalam kegelapanmu seperti itu. Wow, sangat luar biasa teman-teman ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari podcast kali ini. Terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih sekali kepada Mas Agus Rahmatullah sudah bersedia untuk kami undang dalam podcast Smarter kali ini. Wow, sangat bisa diambil pelajaran nih teman-teman. Bagi teman-teman ya, tadi pelajarannya bisa diambil masing-masing, diteliti. Insya Allah banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari podcast kali ini. Oke, mungkin cukup Siap, itu. Ya, terima kasih Oh ya, sekali mungkin Mas Abi, Agus. Gimana? yang terakhir dari aku ya. Ya. Yang terakhir dari aku mungkin aku mohon maaf misalkan ada perkataan dan lain sebagainya yang aku sampaikan di sini ada salah kata atau kepleset dan lain sebagainya seperti itu ya. Karena setiap manusia juga ada kesalahan. Mungkin dari saya kembalikan ke Abi lagi. Baik. Dari saya juga, karena namanya manusia juga mesti ada salahnya. Saya sebagai moderator dan host pada podcast kali ini juga meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada
bicara atau ucapan saya yang kurang berkenan bagi saudara-saudara Smarter yang menonton itu. Oke, mungkin cukup itu. Sekian podcast Smarter kali ini. YBM BRI memberi makna Indonesia. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subi Alwi dan Mas Agus Rahmatullah. Kami berdua undur diri dari hadapan antum semua. Oke.